Kami ajak Anda ke Sumatera Barat. Untuk kali kelima, banjir bandang susulan kembali menerjang Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Ini visual udara yang menggambarkan kondisi longsoran yang memicu terulangnya banjir bandang di Agam, Sumatera Barat. Titik awal longsor terjadi dari Kelok 28 pada jalur Jalan Kelok 44 Maninjau. Longsoran memicu meluapnya Sungai Muaro Pisang. Material lumpur dan batu menghantam Jorong Pasar Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya. Selain menutup akses jalan utama Lubuk Basong Bukit Tinggi, material terjangan banjir bandang pun menghanyutkan satu unit rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh warga di area ini sudah dievakuasi sejak banjir bandang pertama. Saat ini personel gabungan sudah melakukan proses pembersihan material banjir bandang. Kita bilang, ini air sudah turun lagi kan, udah sampai gini. Udah sampai air di bawah. Terjadi lagi luapan air Muaro Pisang. Mulai dari Kelok 28 menuju Nagari Maninjau. Luapan ini terjadi pada pukul 20.30. Banyaknya lumpur, batuan dan kayu-kayu yang sampai mengakibatkan satu rumah terbawa arus. Kita tinjau perkembangan terbaru pasca banjir bandang dan longsor yang sekali lagi menerjang Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, ini sudah kali kelima banjir bandang terjadi, membedakan dengan 4 kali banjir bandang sebelumnya. Separah apa keadaannya dan bagaimana kondisi warga sekarang? Ya, Tifal dan juga saudara, memang tadi pagi itu kembali terulang banjir bandang di daerah Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Hal ini masih dipicu oleh tingginya curah hujan di daerah tersebut. Pada malam hari curah hujan sudah mulai tinggi, sehingga pada pukul 9 malam itu sudah mulai terlihat tanda-tanda adanya peningkatan debit air di muara Sungai Pisang. Nah, pada pagi hari terjadi lagi banjir bandang karena terjadinya longsor di titik awal, yaitu di titik Kelok 28 pada jalur jalan Kelok 44 Maninjau. Dan memang pada peristiwa kelima ini, kali kelima terjadinya banjir bandang ini, tidak ada korban jiwa karena sebelumnya itu warga sudah diungsikan dan saat ini masih bertahan di pengungsian di beberapa titik pengungsian, ada yang di masjid dan ada yang di bangunan sekolah. Dan untuk kejadiannya pada hari ini kembali ada satu unit rumah warga yang hanyut terbawa banjir bandang dan puluhan rumah lainnya itu terbenam lumpur dengan ketinggian hingga mencapai 60 cm. Dan pada siang tadi itu pembersihan sudah mulai dilakukan oleh tim gabungan yang sebelumnya memang sudah berada di sana. Dan untuk mempercepat proses pembersihan, ini diturunkan ada 2 unit alat berat yang disiagakan di sana. Satu melakukan proses normalisasi aliran sungai, dan satu lagi membantu membersihkan jalur jalan yang menghubungkan antara Lubuk Basong dengan Kota Bukit Tinggi. Nah, saat ini memang jalur sudah bisa dilalui tapi dengan sistem buka tutup. Demikian. Lalu sejauh mana otoritas Pemda menindaklanjuti ini dan adakah antisipasi yang perlu dibaca juga oleh warga setempat soal cuaca mungkin dan potensi terjadi banjir bandang dan longsor susulan? Sejauh mana itu bisa disampaikan dari Pemda kepada warga? Ya, Tifal dan juga saudara, memang pada kejadian yang sebelumnya beberapa hari yang lalu, itu kejadian banjir bandang keempat, ini dari Polres Agam itu sudah mengantisipasi dengan menempatkan personil di titik awal yang berkemungkinan terjadinya longsor, yaitu di titik Kelok 28. Itu ada personil yang disiagakan yang akan memberitahu jika adanya pergerakan tanah di titik yang dicurigai ini, akan segera memberitahu kepada personil yang melakukan pembersihan di bawah. Nah, karena belajar dari kejadian yang keempat, itu ada rentang waktu lebih kurang 1 jam dari titik puncak mencapai ke pemukiman warga yang berada di bawah yang di dekat Danau Maninjau. Sehingga ini petugas mempunyai rentang waktu untuk mengevakuasi diri jika terjadi longsoran atau pergerakan tanah di titik awal, yaitu di Kelok 28 ini. Dan sejauh ini memang sampai saat ini itu personil masih disiagakan di titik awal Kelok 28 itu, mengingat masih besarnya potensi hujan yang melanda kawasan Danau Maninjau yang cenderung terjadi pada
sore hari dan malam hari. Demikian, Tifal. Dan ini kan semangat pemerintah sekarang adalah proses pemulihan, terutama untuk hunian tetap atau hunian sementara. Membaca masih ada peristiwa banjir bandang seperti ini, apakah Pemda mempertimbangkan untuk area itu dilarang ada penghuni, dilarang ada warga yang tinggal di situ, atau ada hal lain yang dibaca di sini? Ya, untuk daerah Jorong Pasah, ini adalah Jorong Pasah, jorong yang daerah yang paling terparah terdampak dari banjir bandang yang meluapnya Sungai Muaro Pisang. Ini sampai saat ini memang warga belum diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka. Tapi memang pada siang hari, pagi dan siang hari memang ada beberapa warga yang kembali untuk melakukan pembersihan secara mandiri atau menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan dari terjangan material banjir bandang. Tapi pada malam hari memang tidak diperbolehkan untuk kembali ke kediaman masing-masing, sehingga mereka masih ditempatkan di pengungsian yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Agam. Dan untuk untuk hunian sementara sendiri memang sejauh ini masih dalam proses, dan dari beberapa daerah yang terdampak karena cukup luasnya dampak ini, tidak hanya di Maninjau, di Agam pun ada di Palembayan dan di Malala, ada 3 titik. Dan dari 2 titik yang sebelumnya, yaitu dari daerah Palembayan dan Malala, itu sudah didirikan. Saat ini sedang berproses pendirian rumah hunian sementara untuk korban banjir bandang. Dan untuk daerah Maninjau ini masih dalam proses pencarian lahan, di mana titik yang aman, sehingga warga ini bisa dipindahkan untuk sementara di hunian sementara. Dan untuk di daerah Maninjau ini sendiri, saat ini ada lebih kurang ada 3 unit alat berat, 2 diantaranya untuk melakukan pembersihan, 1 alat berat lagi digunakan untuk proses pembangunan jembatan Aramco. Karena ada di bagian atas lagi yang daerah tepatnya berada di kampung halamannya Buya Hamka, itu ada jembatan yang terputus, sehingga di sana juga akan dipasang jembatan Aramco, dan saat ini dalam proses pemasangan jembatan. Demikian, Tifal. Pengawasan kewaspadaan warga ini jadi penting, tapi tindak cepat dari otoritas terkait juga penting juga diperhatikan. Rio Johannes, terima kasih.